pada catatan historis dari laman resmi PT Pos Indonesia, sejarah keberadaan perusahaan negara ini begitu panjang. Statusnya sebagai salah satu BUMN tertua di Indonesia, dimulai dengan pendirian kantor pos pertama di Indonesia oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Pada tanggal 26 Agustus 1746, kantor pos pertama didirikan di Batavia, atau kini dikenal dengan Jakarta. Pada masa tersebut, Van Imhoff mendirikan kantor pos dengan tujuan menjaga dan menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama penduduk yang berdagang di kantor-kantor di luar Pulau Jawa. Pada tahun 1906, kantor pos memiliki layanan pos telegram dan telepon yang diurus Pos Telegrafet Telepon Dienst atau PTT. Pada tanggal 27 September 1945, Angkatan Muda PTT mengambil alih aset dari Jepang dan menjadikannya milik negara Republik Indonesia. Sehingga pada tahun 1961 menjadi perusahaan negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. Di tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro dan Perusahaan Negara Telekomunikasi. Pada tahun 1978 berganti nama menjadi Perum Pos dan Giro, dan sejak tahun 1995 berganti nama menjadi PT Pos Indonesia. Proses pelayanan di PT Pos Indonesia dengan menerapkan Smart ASN. Selamat datang kantor pos. Kapan Pak? Akses tunggu. Kebutuhan budget nih. Maaf, mau serahkan kerja Bu. Saya mau mirip Pak. Bukan proses satu aja Bu. PT Pos Indonesia pada posisi yang sulit karena kompetensi intinya telah tergantikan dengan produk-produk yang lebih teknologi minded. Berkaitan dengan hal tersebut, pertanyaan yang muncul adalah strategi bisnis apa yang digunakan PT Pos Indonesia. Aplikasi digital Courier Pos aja. Dari PT Pos Indonesia, keunggulannya, paket tiba di penerima maksimal 3 jam. Layanannya pick up dan sender secara langsung. Layanan Pos aja adalah persembahan Pos Indonesia untuk Indonesia. Sebuah inovasi BUMN agar masyarakat Indonesia bisa menikmati services digital courier. Juga membantu masyarakat meminimalisir interaksi pada masa pandemi COVID-19. Kini juga hadir Postpay Syariah layanan keuangan digital Postpay dari PT Pos Indonesia, Persero, merupakan bagian dari wujud transformasi layanan digital transaksi keuangan yang dimiliki Pos Indonesia. PT Pos Indonesia jangan hanya menjadi bagian dari sejarah masa lalu. Karena saat ini sudah era disrupsi yang ditandai oleh digitalisasi dan era milenial, maka Pos harus friendly pada generasi muda. Pos Indonesia jangkauannya luas dan biaya murah dan tidak biaya balik atau tidak ada biaya return saat barang kembali ke pelanggan. Hal ini diupayakan agar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pos Indonesia menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Bapak Dr. Faizal Jumadi, selaku Direktur PT Pos Indonesia, meluncurkan inovasi yang dinamis untuk kantor Pos Indonesia meliputi Kiposin Aja, Postpay, dan Postblok. Inovasi-inovasi yang diluncurkan Pos Indonesia guna mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern dan dinamis. Pria kelahiran Blitar 12 Desember 1967 ini ditunjuk oleh Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Chief Digital Innovation Officer dari PT Telkom Indonesia dan Chief of Executive Officer di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Selain itu, pria lulusan ITS November Surabaya melanjutkan gelar magister di University of Saskatchewan Electrical and Electronics Engineering, gelar doktor di Universitas Brawijaya,
di Human Resource, juga menjabat Executive Vice President Device Wholesale Service PT Telekomunikasi Indonesia. Semoga pencapaian PT POS Indonesia selama 1 tahun kepemimpinan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia. Jayalah Indonesia, jayalah POS Indonesia.